Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk melakukan presentasi pada sore hari ini yang berjudul tentang hidroponik, di mana hidroponik ini adalah merupakan sesi lanjutan dari sebelumnya. Pada saat itu bahwa telah diberikan atau diinformasikan mengenai dasar-dasar hidroponik. Mengapa saya sampaikan dalam kesempatan ini untuk hidroponik? Kebetulan pada saat ini sedang hampir semua tidak melakukan kegiatan kerja atau mungkin sekolah dan sebagainya, tetapi semua melakukan stay at home. Bagaimana untuk stay at home ini tidak menjadi jenuh, maka perlu ada pencerahan, sehingga dengan demikian selama kita diam di rumah tidak jenuh. Salah satunya yaitu melakukan kegiatan dengan hidroponik. Yang akan ini saya sampaikan adalah mengenai hidroponik bayam dengan menggunakan sistem wick. Alasannya mengapa menggunakan sistem wick? Karena dari berbagai cara dalam sistem hidroponik, mungkin sistem wick lah yang paling sederhana. Kenapa demikian? Karena hidroponik sistem wick hanya menggunakan bak biasa saja. Dalam sehari-hari, sistem wick mungkin sering disebut dengan nama sistem sumbu. Di antaranya adalah alat dan bahan. Alat yang digunakan adalah bak. Yang di sini yang saya gunakan adalah bak bekas. Kemudian di sini alat dan bahannya ada bak bekas. Kemudian ada juga GRC bekas di sini. Nah, di sini diantaranya pertama alatnya satu baskom atau naman plastik, yang kedua BRC atau bisa juga asbes atau fiber, dan yang ketiga adalah netpot, bisa juga diganti dengan aquaglass maksud saya. Kemudian alat pengukur konsentrasi larutan yang disebut dengan nama TDS meter. Bahan yang digunakan adalah satu kain flanel atau bisa juga menggunakan sumbu kompor, atau kalau tidak susah karena sekarang mencari sumbu kompor bekas atau kompor minyak tanah itu susah. Bisa juga digunakan dari alat pel ya. Kemudian benih tanaman, tentunya di sini yang saya ingin tanam adalah bayam, jadi benih tanaman bayam. Kemudian air nutrisi atau pupuk cair. Kemudian selanjutnya bahwa alat-alat yang tadi ini yang saya bicarakan tadi, ini yang disebut dengan nama nampan dengan tutupnya yang sudah dilobangi sesuai dengan ukuran netpotnya. Ini netpotnya. Kemudian ini adalah kain flanelnya. Kemudian ini adalah alat ukur TDS. Langkah kerjanya pertama, BRC atau asbes atau fiber dipotong sesuai ukuran wadah. Jadi ukurannya segi 4 ya segi 4. Yaitu di sini yang menggunakan nampan atau baskom plastik, kemudian dilubangi sesuai ukuran netpotnya sehingga netpot bisa masuk ke dalam. Yang kedua, netpot ditempeli kain flanel. Jadi kain flanel ini digunting kecil-kecil. Kemudian yang sudah digunting sesuai ukuran lubang pinggir netpot yang berfungsi untuk menyerap air nutrisi dari dasar wadah. Kenapa? Karena kain flanel ini bersifat kapiler, jadi bisa merambatkan air. Selanjutnya, netpot yang sudah siap, yang sudah dimasuki atau tadi sudah dipasi kain flanel, kemudian dimasukkan ke dalam lubang di BRC atau asbes fiber. Yang keempat, setelah itu air nutrisi yang sudah disiapkan dengan ppm antara 800 sampai 1200 ppm pada wadah dimasukkan, kemudian setelah itu ditutup dengan
GRC ataupun fiber yang sudah dikasih netpot. Kemudian tanamkan bibit yang sudah disemaikan. Sini bayam kurang lebih umur 2 minggu, artinya sudah berdaun 2 atau 3 yang kita semaikan di dalam netpot, kemudian dipasangkan. Selanjutnya, adapun persemaiannya, kemudian simpan di tempat yang kena sinar matahari, tetapi bebas dari air hujan. Artinya karena tidak kena air hujan langsung. Kalau kena air hujan langsung, dimungkinkan mungkin nanti airnya bertambah banyak sehingga larutannya semakin encer. Persemaian dilakukan adalah di sini menggunakan alat semai, kemudian dipakai bahan atau medianya adalah arang sekam, kemudian ditaburkan, kemudian ditumbuhkan. Setelah 2 minggu dipindahkan tadi kepada netpot. Selanjutnya kalau tanaman itu sudah 2 minggu, kemudian dimasukkan ke netpot, kemudian ditanamkan di bak yang sudah disiapkan tadi. Ini mulai ditanam, kemudian umur ini 3 hari kemudian ini setelah umur beberapa hari, ini kurang lebih umur 1 minggu setelah tanam, berarti 1 minggu, 2 minggu tambah 3 minggu. Kemudian selanjutnya ini sudah mulai besar, ini kurang lebih umur 20 sampai 21 hari setelah atau mungkin dari awal tanam, jadi setelah HS hari setelah tanam. Selanjutnya ini sudah berumur mulai bisa dipanen ya. Setelah itu baru dilakukan pemanenan dan siap untuk dikonsumsi. Nah, itu mengenai mudahnya berhidroponik dengan menggunakan artinya budidaya tanaman sayuran daun bayam. Itu sangat mudah dan tidak mahal. Kenapa tidak mahal? Karena yang saya gunakan adalah barang-barang atau bahan-bahan yang khas, sehingga dengan demikian selama tinggal di rumah sayur tidak perlu beli lagi. Apalagi dengan situasi sekarang sayuran susah didapat, kalaupun ada juga mahal, kemudian jadi menambah waktu dan biaya yang mahal. Selanjutnya yang kedua adalah budidaya tanaman hidroponik secara menggunakan sistem DFT atau Drip Film Teknik. Sebenarnya persemaiannya sama dengan tadi yang sudah disiapkan, yaitu jadi saya digunakan dengan 2 cara. Pertama dengan sistem wick ya. Kemudian yang kedua untuk DFT, tanamannya sama, jadi dalam satu persemaian, cuma beda mungkin penempatannya. Kalau menggunakan sistem wick tadi hanya menggunakan bak saja, kemudian sistem sumbu ya, artinya sistem itu menggunakan sumbu, jadi tidak menggunakan listrik, jadi tidak menggunakan airnya jadi diam di situ. Lebih baik kalau sistem wick itu dilengkapi juga dengan aerator. Tujuannya adalah penambahan oksigen di dalam airnya tetap berlangsung sehingga tanaman akan cepat tumbuh. Kalaupun tidak menggunakan aerator tapi tetap tumbuh dengan baik. Cuma permasalahannya mungkin untuk menghindari nyamuk bertelur di situ atau jentik-jentik nyamuk. Selanjutnya yang menggunakan DFT itu mungkin tambahannya bedanya ini adalah menggunakan airnya mengalir terus. Jadi menggunakan tenaga listrik untuk menaikkan air yang dengan menggunakan pompa. Nah, di sini kita menyiapkan pertama, kalau udah persemaian udah disiapkan, mohon maaf agak loading dulu mungkin.
yaitu penyiapkan. Ini mohon maaf, pindah lagi ke yang lain tadi. Nah, di sini menyiapkan instalasi. Instalasi yang digunakan, yang saya gunakan adalah dari Paralon, karena ini yang dikenal dengan nama sistem DFT. Jadi prinsipnya adalah air dari bak bawah kemudian ngalir ke atas ke sini dan mengalir terus, saya berputar dan airnya turun lagi. Itu bedanya DFT aja. Ini tampak depan dan ini tampak samping. Sama halnya seperti pada sistem wick atau sumbu. Jadi penanaman sama. Jadi si bayam tadi ditanam menggunakan net pot juga. Net pot dimasukkan kepada lubang-lubang yang sudah ada di sini disimpan. Nah, airnya tetap mengalir. Kemudian selanjutnya, nah, ini setelah 3 hari mulai ada perkembangannya. Jadi sudah mulai gede. Nah, kemudian ini umur 15 hari setelah tanam sudah mulai besar. Jadi ini dapat dilihat di sini perkembangannya sangat cepat sekali. Yang tadinya paralelnya kelihatan tidak tertutup dengan daun-daun bayam, sekarang sudah mulai tertutup dengan daun bayam. Nah, ini masih umur 12 lagi, mungkin dari pandangan yang berbeda ya. Sudah mulai di sini nih airnya, dari sini nih airnya ditampung di sini di bak sini, ini ngalir ke atas, ini mengalir terus. Dan ini kalau di sini mungkin akan terbebas dari nyamuk. Kenapa? Karena airnya mengalir terus dan ini kandungan oksigennya lebih banyak, sehingga tadi pertumbuhannya berbeda dengan yang sistem wick. Wick agak terhambat, kalau ini lebih cepat sehingga panennya lebih duluan. Cuma mungkin biayanya lebih mahal. Ini panen, alhamdulillah saya sudah melakukan panennya. Ini panen hasilnya, bayam siap untuk dikonsumsi dan saya tidak menjualnya, untuk kebutuhan keluarga saja. Mungkin cuma tetangga aja yang dikasih. Kenapa? Karena untuk memberikan motivasi supaya teman-teman tetangga saya juga ikut melaksanakan atau melakukan hidroponik. Kemudian selanjutnya ini setelah dipanen, nah ini jadi alhamdulillah besar-besar sekali dan siap untuk dimasak. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, dan mungkin bisa bertemu lagi di lain waktu. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Ada pertanyaan? Itulah mungkin yang bisa sampaikan pada pertemuan hari ini. Bagi rekan yang mau atau mungkin yang namanya yang berkenan untuk melakukan ini, saya siap untuk membantu. Sehingga dengan demikian, bagi yang berminat untuk melakukan hidroponik, silahkan saya tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan dari kata-kata saya, bahkan mungkin banyak yang salah. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.